kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 13 tahun dibunuh temannya karena sering mengejek ayah pelaku. 4 anggota DPRD Medan diduga peras sejumlah pengusaha. Sumatera Utara darurat narkoba selama 8 bulan. Polisi sita 206 kg sabu-sabu hasil tangkapan. Polisi menangkap 4 dari 5 pelaku pembunuhan terhadap seorang bocah berusia 13 tahun di Deli Serdang. Motif pembunuhan, pelaku kesal karena korban sering mengejek ayah pelaku. Para pelaku kejahatan ini masih di bawah umur. Itu alasan identitasnya dilindungi dengan pakai topeng putih. Petugas Satreskrim Polresta Deli Serdang mengungkap pembohongan kasus pembunuhan. 4 orang ini adalah tersangka. Sebelumnya, mereka berhasil merekayasa aksi pembunuhan seorang anak berinisial MI yang berumur 13 tahun dengan rekayasa kecelakaan lalu lintas selama 3 bulan. Aksi pembunuhan yang dilakukan di Jalan Kebun Sayur Gang Pelak, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini dilakukan karena tersangka utama yang berinisial DB merasa sakit hati dengan korban. DB adalah seorang anak berusia 15 tahun. Ia merasa sakit hati karena ayahnya sering diejek oleh korban. Untuk menjalankan niatnya, tersangka DB kemudian meminta bantuan pada DRH dan AS. Sementara tersangka MH dan A memantau pergerakan korban untuk kemudian dilakukan penganiayaan hingga berujung kematian. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kelima orang pelaku tersebut sudah memantau korban selama 2 hari sebelum melancarkan aksinya pada April lalu. Korban didapati melintas di Jalan Kebun Sayur Gang Pelak. Mendapati informasi tersebut, kelimanya langsung bergerak mengejar korban, yang kemudian menganiayanya hingga tak berdaya. Karena korban dinyatakan masih hidup, tersangka MH kemudian meminta kepada rekannya membawa senjata tajam berupa samurai dan langsung memukul korban dengan senjata itu hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejaknya, kelima pelaku akhirnya merekayasa pembunuhan tersebut dengan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Para pelaku sempat memandikan korban dan meletakkannya di salah satu aliran drainase, kemudian menabrakkan kendaraan korban ke salah satu tembok pabrik las, seolah korban meninggal karena mengalami kecelakaan tunggal. Kami bisa ungkap ini atas bantuan dari masyarakat. Kami dapat informasi dari masyarakat bahwa diduga ada pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadap saudara Ilham. Itu kami dalami, ternyata memang benar dari persesuaian kami cek dari visum segala macam sesuai dengan apa keterangan yang disampaikan oleh para tersangka ini. Nah, Pak, ada berapa orang, Pak? Tersangka ini pelakunya ada 5, cuma baru kami dapatkan 4, 1 masih kami dalam tahap pengejaran. Polisi hingga kini masih mengejar 1 orang pelaku berinisial A. Akibat perbuatannya, para tersangka diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap beraksi di Deli Serdang ditangkap polisi. Terakhir kali pelaku merampas ponsel dan mengancam korban dengan senjata tajam. M. Yasir Arafat ditangkap Reskrim Polsek Medan Tembung saat bersantai di rumahnya kawasan Beringin, Pasar 7, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Ia ditangkap karena telah merampas ponsel dan mengancam korbannya dengan senjata tajam. Mulanya pada 11 Agustus silam, Yasir melihat 2 anak di bawah umur sedang berjalan sambil bermain ponsel. Niat jahat muncul. Yasir kemudian mendatangi korban dan merampas ponsel milik salah satu korban. Awalnya korban melawan, namun karena korban dipukul dengan gagang senjata tajam dan diancam, korban terpaksa memberikan ponselnya. Tak terima, korban lalu melapor ke keluarga dan polisi. Atas laporan itu, Yasir lalu ditangkap. Barang bukti ini untuk yang
amankan dari pelaku adalah hasil daripada penjualan, karena barang yang dirampas itu sudah dijualkan. Yasir masih ditahan di balik jeruji Polsek Medan Tembung. Tindak kejahatan yang dilakukannya membuat ia terancam penjara selama 12 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. 2 dari 3 pelaku penganiayaan dan perampasan ponsel di Medan ditangkap polisi. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang melarikan diri. Petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung menangkap 2 dari 3 pelaku penganiayaan, Julia Etafa Simanjuntak dan Mirza Adianta. Mereka terbukti melakukan penganiayaan dan perampasan telepon genggam milik salah satu korban. Kejadian berawal ketika pelaku menyetop laju motor yang dikendarai oleh 2 orang korban. Aksi itu terjadi di Komplek Vetpur, Kecamatan Percut Seituan. Pelaku berpura-pura menanyakan kepemilikan kartu tanda penduduk milik korban. Mereka kemudian meminta uang kepada korban. Namun karena korban enggan memberi uangnya, ketiga pelaku kemudian menganiaya korban hingga babak belur dan mengambil paksa telepon genggam milik salah satu pelaku. Kejadian ini terjadi pada Minggu 20 Juli lalu. Lakukan penganiayaan dulu sebelum merampas handphone daripada korban. Kemudian setelah berhasil, para tersangka menjualkan hasil rampasan tersebut sebanyak 550.000 dan pelapor membuat laporan sehingga kita melakukan lidik. Tersangka mengaku barang rampasan itu sudah dijual dengan harga Rp550.000. Hingga kini petugas masih mengejar 1 orang pelaku yang berhasil melarikan diri. Sementara akibat perbuatannya, kedua tersangka diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 4 anggota Komisi 3 DPRD Medan diduga memeras sejumlah pengusaha terkait penetapan perizinan dan pajak. Atas dugaan itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara akan memeriksa keempat anggota DPRD tersebut. 4 anggota DPRD Medan yang akan diperiksa bernama Salomo Tabah Ronald Pardede, David Roni Gandasinaga, Golfrid Effendi Lupis, dan Eko Aprianta Sitepu. Sebelum mengirimkan surat pemanggilan kepada 4 legislatif itu, Kejati Sumatera Utara telah meminta keterangan dari pengusaha yang menjadi diduga korban pemerasan, Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi, dan Satpol PP Kota Medan. Sejauh ini, penyidik Kejati Sumatera Utara masih mendalami laporan tersebut dan menunggu proses pemeriksaan terhadap 4 orang tersebut. Terkait besaran nominal uang yang diduga diminta kepada pengusaha, Kejati belum memberikan rinciannya. Dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membenarkan terkait adanya pemanggilan terhadap 4 anggota DPRD Kota Medan yang berinisial DRS, GLF, EA, dan SP terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Medan terhadap beberapa pengusaha mikro yang ada di Kota Medan dengan alasan untuk kelengkapan perizinan berusaha dan pajak.